Oke semuanya, kembali lagi sama gua Andi di konten Coding Journey. Long time no see everyone. Di episode kali ini gua akan ngebuat tutorial cara untuk mengimport dari data Excel ke database ya. Dan database yang akan kita gunakan sekarang adalah MySQL. MySQL, ya itu, thank you. Oke, di sini tentu saja gua akan menggunakan bahasa pemrograman Golang ya. Dan tanpa berlama-lama kita langsung aja ke video tutorialnya. Oke, di sini gue udah nyiapin satu file Excel ya dengan nama book one. Di sini ada nama column name, age dan pound ya, dan masing-masing di sini udah saya input value-nya. Ada Andi, saya, kamu Roger, ada age-nya juga dan masing-masing punya phone number-nya seperti itu ya. Oke, teman-teman siapin juga sama seperti ini biar bisa ngikutin tutorial ini ya, biar nggak kesulitan. Setelah itu teman-teman perlu setup juga untuk database-nya ya. Di sini saya pakai database tutorial aja ya, simple. Di sini saya pakai DB user namanya ya. Lalu ada lagi namanya tabelnya, table user yang saya pakai. Jadi table yang digunakan adalah ID, name, age, sama phone. Seperti itu. Nah, kita langsung aja ke eh, library yang akan kita pakai ya. Oke, di sini saya udah ada di GitHub-nya dari Excelize ya. Jadi Excelize ini adalah library-nya dari Go Library untuk membaca dan menulis XLS files atau Excel seperti itu ya. Saya sebelumnya udah pernah bikin tutorial cara untuk mengekspor data ya ke Excel, dari data ke Excel. Ada videonya di sini ya, teman-teman bisa lihat lagi. Tapi di video yang ini yang saya ingin buat adalah cara untuk importnya sekarang ya, dari yang sebelumnya itu export, sekarang ke import gitu ya, dari Excel ke database ya. Di sini ada basic usage-nya, installation dan lain-lain. Lo ada video tutorial, ada code tutorialnya untuk create seperti ini untuk export. Lalu ada juga untuk read-nya untuk import ya. Nah, kita akan pakai read-nya untuk import ya. Nah, oke, teman-teman bisa copy dulu ini code-nya ya. Lalu di sini saya udah sempat bikin ya code-nya. Itu masih mirip banget seperti yang ini. Cuman saya modifikasi sedikit ya. Teman-teman bisa siapin dulu foldernya ya. Di sini saya kasih nama import Excel. Lalu saya jalankan go mode init. Go mode init untuk ngebentuk go mode-nya. Setelah itu teman-teman bisa go mode td ya, go mode td ya, ketika code-nya sudah dipaste ya. Jadi nanti dependensinya si GitHub ini akan otomatis terdownload gitu ya, seperti itu. Jadi teman-teman bisa ready untuk uh, ngejalanin code-nya. Nah, di sini saya udah ngelakuin dua step tadi. Jadi harusnya ini code-nya sudah works ya. Oh ya, jangan lupa untuk file Excel-nya ditaruh di folder project-nya juga. Di sini saya udah masukin ya folder Excel-nya ke dalam folder project saya, namanya book one. Saya nggak masukin ke dalam folder spesifik, jadi saya taruhnya, saya di sini define-nya langsung aja ke filenya. Misalkan teman-teman taruhnya di dalam folder ya, teman-teman tinggal spesifik aja foldernya, misalkan folder slash seperti itu ya. Oke, kita bakal baca kodenya ya sedikit-sedikit tanpa harus ngetik ya. Di sini ada code untuk mengopen file ya. Jadi jelas dia akan mencari file yang teman-teman mau, file Excel of course ya. Lalu di sini ada code untuk get all rows ya. Ini adalah code yang ini ya. Code yang di bawah ini adalah untuk get sorry yang ini nih, get all rows. Jadi kita perlu ngedapetin semua rows-nya dulu yang ada di sini teman-teman nih ya. Di sini ada 5 rows, kita harus dapat semuanya. Setelah itu nanti dia bakal ngeloop ya, nanti dia akan ngeloop ya. Nah, setelah itu ada code lagi di sini sebentar untuk get value from cell ya. Jadi kita bisa dapat value dari masing-masing selnya secara spesifik. Contoh di sini dia bakal ngambil spesifik
sel yang ada di sheet 1 dan B2. Berarti dia akan ke sini ya, B2 ya. Dan sheet 1. Let's presume kita akan menggunakan sheet 1 dan kita udah tahu kolom-kolomnya ada di yang nomor berapa gitu ya. Apa sih namanya? Kolomnya ya, kolom yang dipakai misalkan di sini adalah A, B dan C aja seperti itu. Jadi kita bisa define nih. Di sini saya udah define untuk get cell-nya masing-masing adalah A, B dan C. Untuk A ini adalah name, kita bisa kasih nama name ya di sini. Lalu H untuk yang B dan untuk C-nya pound ya. Nah, setelah di loop per row ada pengecekan jika ID lebih besar daripada 0, artinya jika itu bukan row yang pertama ini, bukan indeks yang 0, artinya dia hanya untuk mengambil data yang ini saja nih. Gitu. Yang ini tidak perlu didapatkan disimpan ke database lagi karena itu kan data apa ya, header aja gitu ya. Nah, setelah itu kita bisa bikin dinamik seperti ini. A harusnya kan A1 seperti ini ya. A1. Nah, harus seperti itu. Tapi ini saya buat dinamis ya. Jadi saya akan print dari ID. ID ini akan ngeloop ya kan berdasarkan indeksnya. Jadi dia akan ngeloop indeksnya pertama itu 0. Jika 0 dia nggak masuk ke sini. Lalu kalau 1 dia masuk ke sini. Nah, kenapa saya tambah 1 di sini? Ini tambah 1 ya guys. Kalau di zoom, sorry. Nah, ini tambah 1 ini maksudnya adalah di sini karena di spreadsheet ini gitu ya, untuk nama Andi ini dimulai dari nomor 2, sementara name ini adalah 1. Jadi dia tidak sesuai dengan indeks array ya. Kalau array dia kan mulai dari 0, sementara kalau row yang di spreadsheet ini mulai dari angka 1 gitu. Jadi kita perlu tambah 1 di sini. Seperti itu. Kita samakan aja. Lalu setelah semuanya sudah, ini kita bisa langsung print aja ya di sini untuk memastikan apakah sudah betul gitu ya. Saya coba goran main betul. Enter. Oke. Muncul ya. Di sini muncul name Andi, lalu ada H28 dan pound ya, lalu ada saya, kamu, Roger dengan H22 yang paling bawah. Artinya datanya sudah terloop secara sesuai seperti itu ya. Nah, selanjutnya kalau sampai sini udah enak banget ya teman-teman. Kita tinggal perlu bikin struct aja sebetulnya ya. Nah, seperti ini ya. Ketika udah seperti ini, kita bisa define di sini user, misalkan user sama dengan user, kita masukin name, name, lalu ada age, pound. Oke, jadi kita nggak perlu pakai ini lagi print line-nya. Kita print line-nya langsung aja ke print line user ya. Seperti ini. Delete. Nanti data ini bakal bisa langsung dengan mudah teman-teman. Nah, ketika sudah digoran, dia langsung seperti ini nih. Dia akan langsung jadi ke dalam masing-masing struct-nya ya. User, Andi, dan lain-lain. Ketika sudah seperti ini, teman-teman tinggal bikin code untuk masukin ke database-nya ya, ke MySQL dan lain-lain. Contoh di sini saya pernah bikin tutorial cara untuk memasukkan data CRUD menggunakan GORM ya. Mungkin teman-teman bisa tonton di sana deh. Saya kayaknya nggak perlu bikin tutorial lagi untuk masukin ke MySQL. Di sini ada website juga untuk GORM-nya ya. Nah, teman-teman bisa cek di sini gitu ya, gimana cara untuk melakukan create ya
Nah, seperti ini. Nah, ini kan tadi seperti ini ya, udah struct user, udah dimasukin, tinggal db create seperti ini. Apa perlu ya? Bentar, mungkin buat teman-teman yang nggak mau jauh-jauh bisa di stop aja video sampai sini. Tapi kalau misalkan teman-teman yang mau lanjut untuk lihat ke database ya boleh banget. Oke, kita langsung aja ya tambahkan koneksi ke database. Oke, alright. Oke, kita copy dulu ini MySQL ya. Oke, saya taruh paling atas aja deh. Ayo teman-teman, mungkin code-nya bisa dirapihin ya. Aduh, ini codingan saya emang masih acak-acakan, semuanya ada di dalam satu fungsi main gitu. Nah, teman-teman tidak boleh seperti itu ya, harus dijadikan modular, dimasukkan ke dalam per folder ya. Ini contoh yang tidak baik gitu ya. Jadi jangan ditiru gitu guys ya. Tadi ini DB-nya disesuaikan DB user. Oke, kita go mode TD lagi ya. Kita lakuin go mode TD. Save dulu. Go mode TD lagi. Nah, setelah di save dan go mode TD, nanti dia akan nge-download driver ini. Harusnya dia bakal dia udah nge-error lagi ya. Alright. Nah, untuk usernya passnya tadi saya nggak pakai password sih sebenarnya. User pass TCP. Sebentar, saya cek dulu koneksi saya. Edit connection. Root passwordnya sih saya nggak pakai ya. Root passnya kosong, saya nggak pakai password sih. Oke, harusnya seperti itu aja. Lalu kita bisa ke create ya, create. Oke. Nah, nanti langsung seperti ini coba ya. Kita copy aja. Kita copy saja ini. Lalu kita masukkan ke user. Resultnya ini apa ya? Ada result apa ya? Result ID, error, sama row affected. Oke, kita bisa vardam ya, mungkin bisa kita print line ini ya. Result gitu ya. Oke, saya ingin tahu sih ini apakah error atau enggak ya. Sepertinya mungkin bisa jadi error ya, karena nggak tahu, mungkin koneksi database-nya bermasalah. I don't know. This value never use OCA-nya. Oke. Errornya di print line aja deh biar ketahuan. Oke, ini kelihatan error ini. Go run main.go. Oke, kita jalankan. Oh, table users does not exist. Oke, dia langsung otomatis ke users ya. Padahal saya di sini kasihnya user, tapi saya nggak terlalu, itu mungkin dari goromnya seperti itu ya. Jadi kita ikutin aja goromnya. Kita rename dulu namanya jadi users untuk mempermudah tutorial. Oke, saya clear lagi dan go run main.go lagi. Oke, resultnya ini, ini resultnya nggak kebaca. Oke, coba kita cek ke database ya langsung. Oke, datanya masuk ke database ya teman-teman. Artinya kita udah berhasil mengimport data dari Excel ini yang tadi barusan menuju database ya, dengan sesuai ya, ada Andi, saya, kamu, Roger, dan lain-lain. Seperti itu. Oke, mungkin sampai sini aja tutorial kita hari ini. Thank you banget buat teman-teman yang udah nonton sampai akhir, appreciate banget. Dan kalau misalkan ada teman-teman yang kurang jelas atau pertanyaan, feel free untuk tanya di kolom komentar ya. Dan oke, di komentarnya cukup, kayaknya nggak perlu ke Instagram dan lain-lain, karena aku pusing juga kalau misalkan harus cek DM gitu ya. Oke, apalagi ada yang nge-WA juga gitu ya, ampun. Tapi nggak apa ya, appreciate banget buat kalian yang emang seneng belajar. Oke, mungkin saya sudahi dulu video sampai sini. Thank you banget buat kalian sekali lagi. Sampai jumpa di episode selanjutnya.